warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bisa nggak? Ya, baik. Ya, baiklah. Kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf Pak Irwan, sudah saya simulasi ini kuliah saya ini bisa sampai 2 jam, 3 jam. Tapi ya nanti mudah-mudahan tidak sampai 3 jam. Ya. Prenatal diagnosis itu kita ketahui bahwa yang namanya diagnosis itu zaman dulu itu kalau sudah lahir. Nah, sekarang di zaman modern maka itu dilakukan adalah sebelum lahir, maka namanya prenatal. Ya. Kalau dulu itu ada kelainan itu diketahui baru setelah lahir, maka sekarang bagaimana supaya kelainan-kelainan itu diketahui sebelum lahir, namanya prenatal atau pranatal diagnosis atau diagnosis pranatal. Berikutnya, next. Ya, ini Mas Romzi bisa baca? Mas, tolong ambilin korannya di situ. Mas Romzi baca? Ya, ini. Dibaca? Kelihatan nggak? Ya, yang keras. Mungkin izin membaca, dokter. Ya, Quran saya di Quran di meja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bro. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnaha nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan idza hafakasan nal idza malah summa ansaknahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani simpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Bagian sini ada poinnya di sini. Manusia, kami ciptakan manusia dari apa ini? Dari apa ini? Siapa ini? Dari tanah ya. Kemudian dari tanah tadi dijadikan apa ini? Namanya apa? Opum. Kemudian ya. Nutfah jadi apa tadi? Menjadi apa ini? Alaqah. Diterjemahkan apa alaqah di situ?
Di situ segumpal darah ya kan? Nah, kita kembalikan ke bahasa aslinya, karena ini adalah terjemahan zaman dulu ya, ulama-ulama belum tahu dia ya. Kemudian ini ada alaqah. Alaqah itu apa? Ya, sesuatu yang menempel. Dalam bahasa embriologi kita apa? Kalau yang menempel itu apa? Blastokis. Blastokis menempel. Setelah blastokis kemudian menjadi apa? Menjadi sinsitotroblast, menjadi apa? Sitotropoblast. Sitotropoblast jadi apa? Jadi apa? Jadi embrio, bakal embrio itu akan dijadikan menjadi namanya apa? Mudghah. Mudghah itu apa? Bahasanya apa itu? Mudghah itu apa? Segumpal daging. Nah, segumpal daging yaitu bahasa terjemahnya. Jadi daging yang dikunyah sebenarnya. Artinya apa? Adalah sesuatu yang sangat lunak. Jadi pada fase itu antara apa? Embriologi awal itu adalah sesuatu yang lunak, belum ada yang keras. Kemudian Fakolak nalmud kata idoman. Idoman apa di situ? Tulang. Kalau Anda lihat itu, kalau ada abortus, ada KET yang ada bayinya di sekitar 8 minggu, 9 minggu, itu baru tulangnya yang muncul. Masih nampak tulang itu dari yang transparan itu, ya. Ada tulangnya muncul di situ. Ada tulang tangan, kaki, tulang belakang. Belum ada apa? Nah, baru setelah itu fakasaunal idoma apa? Lahma. Lahma apa? Itu daging. Jadi maka idom tadi, tulang tadi kami selimuti dengan apa? Nah, kalau di embriologi berarti minggu keberapa itu? Minggu 9, 10, ya. Setelah ada tulang tadi diberi otot, daging itu otot ya, maka tampak apa? Bayi, jadi apa dia? Bergerak. Bisa mengerti? Terus setelah itu apa? Tuma ansa'nahu khalqan akhar. Terjemahnya apa? Kemudian kami jadikan sebagai makhluk yang lain. Artinya apa? Sebelum tadi itu, sebelum selesai diselimuti dengan otot tadi, itu masih fase embrio yang tidak bisa dibedakan dengan makhluk lain. Embrio sapi, embrio tikus, embrio kucing dengan manusia sama. Setelah ya, maka menjadi suatu bentuk yang lain. Artinya siapa? Manusia. Ditutup oleh Allah apa itu? Closing-nya Allah apa ini? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa? Ya, seharusnya kalau kalian USG periksa di 10 minggu, 11 minggu, 12 minggu, sudah lengkap itu Anda baca. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah apa? Sebagai sebaik-baik apa? Kemudian next. Nah, ini. Di surat berikutnya itu surat Al-Hadid ya. Al-Hadid. Ya. Al-Hadid. Setelah ini. Ya udah dibaca dulu, dicari Al-Hadid setelah Al-Mu'min. Setelah surat Al-Mu'min. Coba dibaca ini. Yang lebih lancar. Coba, Mas. Coba baca. Yang keras. Kalau nggak bisa, Pamela yang baca. Khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairil mukhallaqatin min linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalim. Ya sudah. Oke, nanti dibaca sendiri selanjutnya. Coba dibaca artinya. Nah, tadi yang sempurna. Sekarang coba Allah berkata apa? Baik, ya, hai manusia,
jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, Mudghah. kemudian yang sempurna untuk kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu Ya. dan kami tetapkan dalam rahim. Cukup. Ya. Jadi sama dengan surat Al-Mu'minun tadi, ya. Nah, bacanya apa ini? Turab itu apa? Saripati, tanah, ya. Kemudian menjadi apa? Nutfah. Nutfah itu apa? Sperm, ovo, ya. Kemudian dari apa ini? Alaqah. Menjadi apa? Alaqah itu apa? Sesuatu yang menempel, Pak. Bahasakan sekarang sesuatu yang menempel. Apa? Kemudian setelah itu menjadi apa? Mudghah. Mudghah itu apa? Sesuatu yang lunak, ya. Embrio sebelum ada tulang namanya mudghah, ya. Kemudian ada ini, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Artinya apa tadi? Yang mukhallaqah itu apa? Yang sempurna, wa ghairu mukhallaqah itu yang tidak sempurna. Ada yang disempurnakan sama Allah, ada yang tidak disempurnakan sama Allah. Kemudian Allah mengatakan apa ini? Litubayyina lakum. Artinya apa? Ya. Sekarang agar kami menjelaskan kepadamu bagaimana penciptaan manusia. Ya. Bisa mengerti? Kira-kira kenapa Allah begitu? Ada yang sempurna seperti kalian, ada yang abortus, ada yang congenital anomali. Oleh Allah ini apa? Litubayyina lakum. Agar kami dapat menjelaskan kepada kalian bagaimana kami menciptakan manusia. Kalau tidak ada yang congenital anomali, tidak ada yang abortus, mungkinkah ilmu embriologi berkembang? Ilmu embriologi berkembang dari mana? Justru dari apa? Abortus. Ya. Ada yang ada yang kelainan kongenital. Jadi tahu manusia, oh ternyata bahwa usia segini itu adalah bentuknya seperti ini. Kita tahu. Ya, baik. Selanjutnya, oke, kita kembali ke sini. Ya. Jadi prenatal diagnosis. Jadi bagaimana mengidentifikasi suatu kelainan bisa struktural, terutama struktural ya, dan bisa juga fungsional pada saat masih apa? Fetus. Ya. Congenital anomali disebut juga sebagai apa? Birth defect. Ya. Defect. Jadi kelainan yang sudah ada saat lahir. Bagaimana itu teridentifikasi sebelum lahir, tidak lagi setelah dia lahir. Ya. Sehingga bisa dilakukan tindakan yang baik. Terus, ya jadi congenital anomali disebut juga dengan birth defect, ya. Bisa struktural atau fungsional yang ada pada saat lahir. Ya. Banyak macamnya, lebih dari 4.000. Ya. Kemudian bisa dia sifatnya minor, bisa mayor, bisa letal. Yang minor contohnya apa misalnya? Polidaktili, sindaktili, ada apa misalnya? Cleft. Kalau yang mayor apa? Misalnya anencephalus, ventriculomegaly, ada omphalocele, yang kelihatan apa? Besar dan mengganggu fungsi. Kemudian ada yang letal. Yang letal apa contohnya? Anencefali ya. Hydrops. Ada alobar bulopros misalnya. Jadi variasinya sangat banyak antara yang minor sampai yang letal. Terus next ya. Kelainan kongenital itu adalah 4% dari insidensinya. Ya. Kemudian kalau secara nominal itu bisa sampai 6 juta di seluruh dunia setiap tahunnya. Ya. Kemudian yang paling banyak adalah apa? Yang paling banyak itu adalah kelainan jantung, ya, kelainan jantung bawaan. Yang kedua adalah trisomi, yang ketiga adalah neural tube defect, kemudian cystic fibrosis. Nah, kenapa kalau yang Anda lihat, ditanya misal sekarang sebagai residen, semester 5, semester 7 ya sekarang ya, kelainan kongenital yang sering Anda temui apa? Jantung, betul? Betul jantung? Apa? Ventriculomegaly? Tanda? Apa? Ya, ternyata adalah ini. Ya. Sehari-hari adalah ini. Kenapa kok tidak yang ini? Karena apa? Karena di tempat yang deteksinya belum bagus, maka kelainan jantung ini tidak terdeteksi. Dia terdeteksi baru kapan? Setelah kapan? Setelah dewasa.
gitu, atau bahkan setelah hamil kalau dia perempuan. Nah, jadi sebenarnya pada yang deteksi yang baik itu yang paling banyak adalah kelainan jantung bawaan. Tetapi di kita sehari-hari menjadi yang paling banyak adalah apa ini? Neural tube defect termasuk anencefalus. Ya. Yang paling banyak tentu anencefalus. Ya. Kemudian seharusnya yang nomor 2 itu adalah trisomi. Kenapa kok di trisomi tidak pernah kok tidak Anda sebutkan tadi? Kenapa? Karena di negara kita, di negara berkembang itu insidensi trisomi itu kecil dibanding yang dunia atau negara-negara maju. Kenapa? Karena kalau Anda lihat itu ya, kalau Anda ANC di Poli, ANC itu G1 itu berapa tahun? Berapa? 22 tahun. Berapa kira-kira? Berapa tahun umurnya? G1? Ya? Ya. Kalau G3 kira-kira umurnya berapa? Berapa? 30 ya. Jadi, padahal berhubungan dengan faktor apa ini? Faktor usia. Kenapa di negara maju trisomi itu tinggi? Karena mereka usia kawinnya sudah berapa? Di atas 30 ya. Maka deteksinya menjadi baik. Dan mereka ada program deteksi. Di Indonesia nggak ada program deteksi. Kenapa? Karena usianya masih muda. Ya. Bahkan usia 35 sudah disteril. Sehingga kemungkinan Down syndrome di Indonesia menjadi tinggi. Kemudian cystic fibrosis ini nomor 4. Terus, ya, etiologinya adalah ada ini, ya, ada malformasi, deformasi, dan disrupsi. Jadi prinsipnya malformasi itu adalah kalau ada kejadian kelainan kongenital itu adalah dari intrinsiknya, dari kromosomnya atau dari gennya, gen kromosom, ya. Maka bisa karena non disjunction jadi trisomi monosomi, dan juga karena apa? Infeksi. Kalau infeksinya itu langsung ke mana? Ke nukleus, kemudian dia menyerang gen, maka akan terjadi malformasi namanya. Ya. Kemudian ada deformasi. Deformasi itu berbeda dengan malformasi. Kenapa? Karena secara intrinsiknya itu normal, kromosomnya normal, gennya normal. Tetapi milieu pertumbuhan janin itu ada di mana? Jadi terus, ya. Pembentukan janin ada terus, ya. Nah, kalau di saat pertumbuhan itu ada gangguan dari luar, sifatnya itu fisikal, maka namanya dengan deformasi. Contohnya apa? Kalau janin itu butuh apa? Ruang. Ruangnya apa? Air, ya. Air. Supaya dia bisa tumbuh. Paru bisa berkembang karena ada cairan, ada amnion. Trinitas bisa tumbuh dengan baik karena ada amnion. Kalau dia itu oligohidramnion, kira-kira bagaimana? Kalau parunya, dia akan terjadi apa? Populasi paru, karena dadanya akan terdesak, ya. Kemudian CTEV, karena apa? Telapak kaki akan fleksi ke arah medial. Ya. Kemudian etiologi yang ketiga adalah namanya disrupsi. Disrupsi itu apa? Kalau itu berhenti tumbuh. Ya. Disrupsi ini contohnya kalau ada amniotic band, kemudian dia menjerat salah satu ekstremitas, ya. Bisa jari, bisa di apa? Bisa di bisa di kaki, sehingga apa? Putus. Ya. Namanya dengan disrupsi. Ini etiologinya. Terus, ya malformasi ini jadi dari genetiknya, kromosomnya atau gennya. Contoh malformasi ini tadi, ya. Ini trisomi berapa? Trisomi berapa ini? Trisomi berapa? Trisomi 13. Namanya apa? Atau trisomi 18 namanya? Edward. PED. Kalau trisomi 21 namanya? Down syndrome. Ini terjadi karena apa ini? Jadi karena apa? Nah, trisomi terjadi karena apa? Non disjunction. Ya. Saat terjadi apa? Ya. Maka dia yang satu ikut ke yang satunya monosomi. Ya. Jadi trisomi. Ini trisomi 21. Ya.
maaf, trisomi berapa ini? 13. Namanya atau ya. Ini gejalanya. Ya. Terus karena dia kromosomal, itu mengandung banyak gen, maka menjadi sindrom. Ya. Di telinganya, di jarinya, di kakinya, kelainannya di banyak tempat karena dia sindrom, karena kromosom. Terus kemudian deformasi. Contohnya deformasi tadi apa? Contohnya kalau terjadi apa? Oligodramnion. Pada yang KPD atau PIPROM, atau bisa juga karena ada agenesis renal. Ya. Nah, maka karena tidak ruang, maka kompresi di seluruh tubuh, maka akan muncul namanya Porter sequence atau Porter syndrome. Jadi bisa disebut sequence kalau itu merupakan urutan, kalau ini secara namanya apa? Sindrom. Ya. Terus, nih, ya. Kalau ada agenesis renal, oligohidramnion atau anhidramnion, maka tulang tidak bisa tumbuh maksimal, maka dia akan menekuk di sini. JTV, kemudian ini ada small torak yang kecil, ya, aplasia paru, ada mikrognathia, namanya Porter syndrome. Terus kemudian disrupsi. Tadi contoh disrupsi apa tadi? Ben. Ya. Kalau ada amputasi dari ekstremitas janin ya, karena ben. Terus, next. Nah ini contoh ben. Ya. Terus, nah kemudian ada istilah displasia. Istilah displasia itu adalah kalau ada gangguan atau gangguan pertumbuhan dari jaringan atau jaringan tulang misalnya. Yang paling sering adalah digunakan untuk tulang. Maka contohnya apa? Yang dengan displasia. Anatomorik displasia itu adalah jaringan tulangnya. Tulangnya tidak tumbuh. Ya. Jaringan tulangnya tidak tumbuh sehingga dia pendek-pendek semua tempat. Ya. Anatomorik displasia. Ya. Terus ya, displasia. Ya. Jadi istilah displasia itu untuk jaringan, ya, dan kebanyakan adalah tulang. Ya. Terus, ya, jadi ada term lain yang Anda harus tahu, itu ada sindrom, ada sequence, ada association. Kalau sindrom adalah gejalanya di banyak tempat, tetapi diketahui sebabnya. Sebabnya apa ini misalnya? Sindrom 21, sebabnya apa? Sebabnya Down syndrome disebabkan oleh apa? Trisomi 21. Atau oleh apa? Trisomi di 13, ya. Yang Edward di 18. Ini ada sebabnya, makanya namanya sindrom. Kemudian sequence. Sequence itu kelainan yang bisa diurut urutannya, ada urutannya. Contohnya apa misalnya? Porter sequence, ya, bisa juga kadang-kadang disebut Porter syndrome, bisa juga disebutkan Porter sequence. Agenesis renal, kemudian terjadi apa? Oligohidramnion. Karena terjadi oligohidramnion, maka terjadi mikrognathia. Jadi apa lagi? Ini ada populasi paru, ada CTV. Namanya sequence. Ada TRAPS, vein reverse arterial perfusion sequence, ya, sama dengan apa? Akar diap, ya. TTTS itu juga TTTS sindrom, ya. Ini yang sequence ini, ya. TRAPS nanti apa? Nanti ya, TRAPS-nya. Kemudian asosiasi. Disebut asosiasi itu kalau apa? Asosiasi itu kelainannya di banyak tempat, tetapi sebabnya tidak diketahui. Ya. Jadi ini misalnya yang terkenal namanya asosiasi Vater atau Vactrel, ya. Vertebral defect, atresia, anal atresia, tracheoesophageal fistula, ada displasi dari radius, itu sering muncul bersamaan. Tetapi sebab kromosomalnya tidak tahu, sebabnya apa tidak tahu. Karena sering muncul bersamaan disebut dengan apa? Asosiasi Vactrel, ya. Terus, nah, jadi sindrom, ya, sindrom itu kelainan di banyak tempat tapi diketahui sebabnya. Terus, ini contoh Edward syndrome atau Down, ya. Terus asosiasi tadi, ya, kelainan di banyak tempat tapi tidak diketahui sebabnya. Ya. Dia muncul bersamaan, maka namanya asosiasi. Ya. Terus,
Ini faktor asosiasi, Terus? sekuen. Ya, tadi kalau sekuen tadi kelainan yang berurutan. Ya. Terus faktor ya, yang paling sering ini contohnya. Terus ada lagi namanya tadi bentar nanti teruskan ya. Jadi kemudian bagaimana mendiagnosis prenatal itu ya? Diagnosis prenatal itu kadang tidak sampai ke sebabnya ya. Kalau sampai sebabnya contohnya apa? Tadi apa? Trisomi 21 itu sampai sebabnya dilakukan karyotyping ya. Di amniocentesis atau di chordocentesis, kemudian dilakukan karyotyping atau FISH ya. Tetapi sering tidak sampai ke sebabnya. Contohnya apa misalnya? Rubella syndrome, tidak sampai dicari apa? Ada virus betul apa enggak ya. Apalagi misalnya anencephalus, tidak sampai dicari apakah ini pasiennya ini defisiensi asam folat apa tidak sampai diukur asam folatnya. Jadi diagnosis itu bisa sampai di sebabnya, ya, bisa juga hanya sampai di kelainan strukturalnya. Ya. Nah, ada yang invasif, ada yang non invasif, ya. Yang non invasif itu apa? Ultrasound, MRI, ya. Kemudian minimally invasif itu namanya cell free fetal DNA, ya. Namanya NIPT. Ya. Kemudian ada pre-implantation genetic diagnosis, ya. Ini sebelum diimplantasikan diambil satu sel waktu blastula, diambil satu sel kemudian di PGD namanya. Kemudian yang invasif itu kalau memanipulasi tubuh ibu, artinya coronary sampling, amniocentesis, ya. Kemudian ada PUBS, ya, chordocentesis, ya. Terus, nah, kalau mencari kausa maka ini harus di karyotyping, FISH, ya. Kemudian PCR kalau untuk suatu single gene disorder. Anda harus tahu itu single gene disorder dengan membedakan dengan kromosom. Kromosom tadi trisomi bisa monosomi. Kalau single gene disorder contohnya apa? Thalassemia, apalagi hemofilia, ya. Ada ibu karir, bapak karir, kemudian dia mau tahu apakah anaknya itu thalassemia apa tidak. Nah, itu namanya single gene disorder, ya. Dengan PCR kalau single gene. Kalau untuk aneuploidy, untuk trisomi monosomi menggunakan karyotyping atau FISH. Ya. Kemudian metode pengambilannya CPS, amniocentesis, fetal blood sampling ini, atau cell free fetal DNA and maternal blood. Ya. Kemudian kalau untuk mendeteksi kelainan struktural adalah dengan ultrasound. Ya. Kemudian terus, ya, coronary sampling ini sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena komplikasi abortusnya tinggi. Ya. Jadi mengambil mengambil plasenta, ya, 11 sampai 13 minggu. Ya. Amnionnya belum cukup, maka yang dilakukan adalah dengan coronary sampling. Kemudian diambil, kemudian di karyotyping, ya, diagnosis misalnya Down syndrome. Terus amniocentesis itu lebih lanjut, ya, 15 sampai 20, lebih dari 15 minggu, karena ini sudah cukup cairan amnionnya, ya, untuk karyotyping, ya, atau FISH. Terus, ya, kemudian ini chordocentesis tadi, ya. Terus chordocentesis itu PUBS, ya. Kalau untuk mendiagnosis anemia pada janin. Ya. Kemudian ultrasound. Ya. Ultrasound, next. Ya, pada trimester pertama, ultrasound apa yang bisa dilakukan oleh USG ini? Ya. Jadi yang pertama adalah ini. Ini adalah screening yang ini. Ya. Screening dari apa? Screening dari trisomi 21. Ya. Ya, dan ini congenital disease. Ya. Jadi dengan NT, kemudian ada nasal bone, ya, itu adalah screening, bukan diagnosis. Kalau ini
ditemukan ini masih harus dilanjutkan lagi dengan apa? Dengan fotosintesis atau dengan apa? Amniocentesis. Ya. Jadi diagnosis untuk Down syndrome itu tidak cukup dengan NT. Ya. Harus dilanjutkan lagi ke mana? Ke amniocentesis. Terus, ya, NT ya, ini jadi sudah sampai 14 minggu. Tegak ini ada, ya. Terus diukur ini NT-nya. Nah, kalau NT ini sangat besar, lebih dari 3,5 besar atau bahkan besar sekali ya, namanya apa? Cystic fibroma. Kalau sudah cystic fibroma itu berarti kelainan kordinnya sangat tinggi sekali dan bisa dipastikan ya. Terus kemudian pada multifetus ya, mendeteksi apa? Jumlah janin. Ya. Kemudian terus setelah jumlah janin itu harus dideteksi apa namanya? Chorionicitas dan amnionitasnya. Ya. Terus ada lambda sign ini, maka ini namanya apa? Di chorion. Terus ada design, maka namanya apa? Monochorion. Mempengaruhi apa ini? Mempengaruhi terapi, mempengaruhi ANC. Ya. Pada yang di chorion, berarti apa ini kira-kira prognosisnya? Baik apa jelek? Baik. Dan yang monochorion prognosisnya jelek. Artinya membutuhkan apa? ANC yang lebih ketat. Terus dan conjoin. Ya. Jadi kalau ketemu kembar itu harus dicari ada conjoin. Ya. Dan ini paling mudah dideteksi di trimester 1. Ya. Conjoin itu kalau ketemu conjoin maka apa ini? Tentukan ini terapinya atau mau diapakan tindakannya. Apakah determinasi atau tidak. Ya. Nah, kemudian next. Ya, kemudian struktural anatomi ya. Ada yang bisa selalu dideteksi, ada yang possibly, ada yang cannot dideteksi. Jadi di trimester pertama ini hanya beberapa yang bisa dideteksi. Tidak semua kelainan kongenital bisa dideteksi. Terus, next. Nah ini yang bisa dideteksi di trimester pertama, anecephalus, ya. Alobar holopros itu bisa. Ya. Kemudian omphalocele, apa lagi? Gastroschisis, body stock. Body stock itu ini tidak ada tadi kayak seperti thanatophoric apa? Dysplasia. Kemudian body stock itu kalau badan janin itu apa? Terlengket dengan apa? Dengan dinding atau dengan plasenta. Kemudian megasistis. Kalau apa? Nampak apa ini? Bladder yang sangat besar. Ini bisa dideteksi di trimester pertama. Terus yang mungkin ini ada cardiac anomali, skeletal dysplasia, limb amputation, ada NTD yang NTD ini bisa mungkin ya. Tapi bisa juga belum tentu ya. Kemudian yang tidak bisa dideteksi di trimester pertama itu ventriculomegaly yang antaranya ya. Jadi nggak ada trimester pertama kok ini ventriculomegaly ya. Karena baru nampak apa? Plexus oreoideus saja ya. Ini belum bisa. Ini mungkin. Tapi yang selalu yang terus anecephaly. Jadi anecephaly adalah ini ya. Kita baca nanti ya. Akrania juga dengan akrania berhubungan dengan asam folat ya. Ini NTD yang paling banyak. Terus nah ini seperti ini. Kalau tidak bisa mengukur BPD di 12 minggu, 13 minggu, kalau tidak bisa mengukur BPD berarti apa itu? Anecephaly ya. Kalau sudah lebih lanjut ada namanya Brock eye sign. Terus anecephalus. Makanya anecephalus itu harusnya di trimester pertama ya. Kalau ada anecephalus kok sudah 30 minggu, 35 minggu berarti apa? Tidak baik ANC-nya. Terus anecephalus trimester pertama. Terus next. Alobar holopros. Jadi alobar holopros itu apa? Hemisfer itu tidak tumbuh ya. Sama dengan aplasia hemisfer. Jadi dia hanya berupa suatu apa? Ruangan yang besar ya, bisa apa tadi? Alobar bisa semilobar. Alobar, nah yang semilobar agak sulit. Yang alobar ini terus alobar jadi kosong. Yang ada ini di basisnya ini ada, tapi di hemisfernya tidak terbentuk ya.
juga demikian. Namanya alobar, holopros, enkefali itu bisa dibagi di trimester pertama. Terus omphalocele ya. Terus ya, omphalocele itu berhubungan dengan apa? Dengan kromosomal ya. Makanya dia lebih jelek dibanding apa? Gastroisis. Next. Ya, ini omphalocele. Bentuknya lebih rapi, tapi dia lebih jelek dibanding apa? Gastroisis karena dia sering berhubungan dengan kelainan yang lain. Terus omphalocele terus masa pertama sudah kalau biar kita ketemu ini hidrop juga demikian. Kalau cairan di dua tempat atau lebih maka namanya apa? Hidrop. Hidrop trimester pertama itu letal. Ya. Terus ya imun non imun ya imun itu hanya sedikit. Yang paling banyak adalah non imun dan kardiak. Ya. Terus kemudian di trimester 2, jadi trimester 2 itu USG itu hampir 95% terdeteksi kelainan struktural. Ya. Jadi makanya kalau memeriksa USG di trimester 2 atau namanya mid second trimester itu harus berani mengatakan bahwa ini Bu ini tidak tampak kelainan kognitif. Meskipun selalu dikatakan kepada ibunya atau pasien bahwa mungkin ada beberapa yang tidak terdeteksi. Ya. Nah, yang bisa dideteksi adalah ini tadi ya, yang trimester pertama terdeteksi, ya, kemudian diafragma diafragmatika, kemudian kelainan jantung, neural tube, gastroisis, omphalocele pasti bisa terus sampai yang minor ya, cleft, laput, polydactyly, ya, bisa deteksi di trimester 2. Terus ya omphalocele terus yang tadi sudah. Cleft, terus polydactyly, terus laput, hidrop, ini hidrop apalagi trimester 2 ya. Terus polyhydramnion dan oligohydramnion. Jadi ada window untuk melihat atau soft marker. Jadi kalau ada polyhydramnion itu harus dicari ada kelainan kongenital apa. Begitu juga kalau ada anhydramnion. Ya. Itu marker, salah satu marker. Selain IUGR. Ya. IUGR di apalagi dari awal itu berarti harus dicari ada kelainan kongenital. Ya, terus kalau polyhydramnion kira-kira apa? Berarti genesis dari traktus digestivus. Kalau oligo atau anhydramnion di ginjalnya bisa polikistik atau aplasia renal. Kemudian hidrocephalus juga dengan dendrocolomegaly ya. Ini bedakan dengan apa tadi? Bedakan dengan apa? Alobar, holopros. Kalau alobar holopros itu sama sekali tidak ada jaringan cerebrum. Kalau ventriculomegaly itu apa? Ventrikelnya melebar. Ya. Terus, nah di sini sering dilema makanya kenapa sebenarnya itu di 20 minggu karena ada kemungkinan untuk apa? Untuk determinasi. Ya. Kalau sudah ketemu dengan ventriculomegaly di 32 minggu, 33 minggu bagaimana? Sangat dilematis. Karena mau tidak dilahirkan preterm, mampu hidup lagi ya. Jadi terserah. Kalau 23 minggu kira-kira dilahirkan pasti meninggal. Itu yang dilemanya ya. Kalau ini pasti meninggal. Sehingga tidak ada apa? Tidak bebannya lebih ringan dibanding kalau itu. Ya, terus next, anatoforik dysplasia ini ya. Ini dysplasia. Jadi kelainan di mana? Di tulang ya. Terus kemudian trap tadi ada sequence. Sequence itu apa? Sequence itu kelainan yang berurutan. Ya. Trap itu adalah apa awalnya? Ada apa ini di sini? Akar diak. Jadi tidak terbentuk apa? Tidak terbentuk jantung pada satu janin, ya. Sehingga apa? Janin yang satu ini akan mendapatkan apa? Darah dari siapa? Dari saudaranya ini, ya. Dia namanya tadi twin reverse, ya. Aliran arteri yang reverse, artinya mengalir kembali ke sini, ya. Kembali ke sini karena dia arteri kan dari sini ya, dari arteri umbilikalis dia dapat, kemudian dia mengalirnya di bawah apa di atas ini? Di bawah di sini ya. Makanya yang apa itu? Yang tumbuh apa? Ekstremitas inferior. Tapi tidak ada kepala. Kadang-kadang ada tangan tapi pendek sekali ya. Ini. Tidak ada jantung. Kan namanya akar diak ya.
karena dia awalnya tidak ada kardiak, kemudian menjadi apa? Jadi namanya twin reverse arterial perfusion sequence. Ya. Awalnya tidak ada kardiak, tidak ada jantung. Terus, nah kemudian ada twin transfusion syndrome. Kalau ini sindrom, ya. Sindrom yang satu apa ini? Yang satu besar, yang satu apa ini? Kecil. Yang satu anemi, yang satu hiperemia. Ya. Yang satu donor, yang satu apa ini? Terus, nah kemudian Down syndrome screening, ya. Screening Down syndrome itu di negara kita tidak berkembang. Kenapa? Kenapa kok kalau kita ikut PIT atau terutama internasional ya, mereka itu selalu apa? Shock marker, apa namanya? Bagaimana deteksi Down syndrome, bagaimana ya? Kenapa kok mereka berkembang? Kenapa kok di sini tidak berkembang? Karena tadi Mas Iram apa tadi? Karena usia kawin di sini berapa? Nah, masih muda, 20 tahun, 30 tahun anaknya sudah 3, 35 tahun sudah disterilisasi, ya. Sehingga apa? Nah, kemungkinan downturnya kecil, ya. Meskipun juga ada, ya. Nah, makanya kenapa di negara maju itu punya program screening Down syndrome dan untuk dia apa? Diterminasi. Kenapa? Karena anaknya cuma berapa? Anaknya cuma 2, ya. Usianya sudah, maka bagaimana cuma sedikit Down syndrome, ya. Makanya mereka ada program screening Down syndrome. Terus, makanya di Indonesia tidak akan berkembang, ya. Jauh ini belum. Terus, next. Jadi dengan screening dulu. Kenapa kok screening dulu? Kok tidak langsung diagnosis? Nah, kalau diagnosis nanti semua jadi apa? Di amniocentesis terlalu banyak, ya. Maka supaya yang di amniocentesis tidak terlalu banyak, maka dia apa? Di screening. Screeningnya dengan apa ini? Dengan apa? Namanya shock marker, ya. Kita HCG, kemudian apalagi ini? PEP, ya. Ada estriol, ya. Kemudian dengan apa ini? Anti-nuclear transfusion. Kalau resikonya itu 1/150, kan berarti kan besar sekali resikonya. Baru dilakukan apa? Namanya amniocentesis. Supaya apa? Tadi mengurangi yang di amniocentesis, ya. Kemudian kalau ternyata bahwa dia di karyotyping dia atau di FISH itu dia Down syndrome, maka baru dia biopsi terminasi, ya. Jadi screening ini itu harus membutuhkan karyotyping dan FISH. Jadi dulu pernah ada kejadian di NT di Jakarta, ya, NT-nya melebar, ternyata itu lebih dari berapa? Melebar 3,5 mili. Ibu ini Down syndrome, ya, ini determinasi. Ibunya nggak mau, akhirnya lahir normal, ya. Nah, jadi ya tidak selalu. Terus next. Kemudian diagnosis teknik tadi, ya, amniocentesis, ya, kemudian CPS, ya. Kalau ini kalau mau ambil dari bayinya namanya PUBS, ya. Kemudian selalu menggunakan apa ini? Karyotyping diagnosisnya atau FISH. FISH itu apa? Fluorescent in situ hybridization, ya. Kalau karyotyping dijejerkan itu, ya, urutkan kromosomnya, kemudian dilihat kromosom 21-nya 3 atau 2, ya. Kalau FISH itu diwarnai dengan pewarnaan tertentu, nanti yang kromosom 21 itu akan berwarna. Normalnya berapa yang muncul? Berapa? 2. Kalau yang berwarna menjadi 3 berarti apa namanya? Trisomi, itu namanya FISH. Fluorescent in situ hybridization. Terus, nah ini di karyotyping diagnosisnya. Terus kemudian berikutnya adalah hak manajemen fetus dengan anomali. Jadi keterampilan yang harus kita punya sebagai POG itu apa namanya ini? Telling bad news. Karena ini suatu bad news, ya. Maka kemampuan bagaimana menyampaikan bad news. Kemudian kalau minor anomali itu dilanjutkan kami delivery. Kalau moderate to severe, nah ini maka ada informed choice. Untuk dilahirkan. Kemudian kalau letal itu justru dokternya yang ini harus dilahirkan, ya. Jadi kalau ada anesepali, dokternya harus bagaimana mempersuasi supaya ini bisa dilahirkan lebih awal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengurangi morbid siapa? Ibunya. Ibunya tidak morbid. Terus bisa dia hamil lagi lebih cepat. Ya. Nah, kalau lahir
ya meninggal juga. Ya. Apalagi postpartum anencefali gimana kira-kira? Postpartum anencefali gimana kira-kira? Apa? Apa? Terjadi distonia bahu atau bukan kalau distonia bahu? Maaf, bukan distonia bahu. Kala 2 tak maju. Kalau kala 2 tak maju, kira-kira gimana coba? Di vakum apa ya? Nggak bisa kan? Berarti apa? Seksio sesari. Ibunya sudah seksio sesaria, bayinya tidak ada, mau hamil D1, mau hamil lagi, berapa ya? Nah, jadi terlalu banyak yang korban. Ya. Lebih awal tadi 5/1 sudah dilahirkan, dia ibunya bisa hamil lagi. Terus kalau letal maka sekali lagi di home choice, bukan di jadi di edukasi supaya ini semua. Kemudian ada namanya istilah PGD, pre-implantation genetic diagnosis. Ya. PGD itu apa? Pre-implantation, sebelum implantasi. Jadi kalau pada ini hanya terjadi pada apa? Bayi tabung, tidak bisa kehamilan yang biasa. Ya. Pada PGD ini sering menjadi media promosi. Jadi center saya melakukan PGD loh. Ya. Center misalnya di mana misalnya di center apa? Center bayi tabung mana? Ini mas saya ada PGD. Ya. Jadi PGD itu mengambil satu sel saat apa? Saat apa? Saat blastosis ya. Kemudian di karyotyping atau di PCR terserah apa yang mau. Ya. Kalau mau Down syndrome ya berarti apa? Di karyotyping. Kalau mau misalnya melihat thalassemia ya. Ada istilah whole genome. Tapi itu mahal sekali. Whole genome itu melihat semua gennya. Normal enggak ini ya? Whole genome. Di biopsi kemudian tujuannya adalah untuk mencegah supaya mencegah transfer embrio yang tidak. Terus next. Nah, jadi manfaatnya adalah ini ya, mencegah pregnancy termination ya. Kemudian menaikkan ini rate kehamilan yang baik ya. Kekurangannya ini harus IVF. Nggak bisa yang mau PGD tapi tidak mau IVF nggak bisa. PGD jadi diambil kemudian didiagnosis dulu baru ini normal, tidak ada thalassemia, tidak ada Down syndrome, baru dimasukkan. Terus NIPT. Kalau namanya non-invasive prenatal testing, ya, atau disebut juga dengan CFFD, cell-free fetal DNA in mother, ya sebenarnya, ya, cell-free fetal DNA in mother. Kita mengerti? Jadi kalau mendiagnosis dengan amniocentesis kemudian di karyotyping itu namanya invasif. Chordocentesis itu invasif. PUBS dari darah chordocentesis ya, atau CVS itu invasif. Yang non-invasif ini dianggap ini non-invasif. Kenapa? Karena mengambil apa ini? Darah ibunya. Di dalam darah ibu itu ada fragmen DNA. Dari siapa? Dari fetusnya. Jadi ada fetus DNA yang atau fetal DNA fetus yang beredar di dalam pembuluh darah ibu. Nah, biasanya dilakukan setelah 14 minggu. Ya. Itu dideteksi, dicari, kemudian itu dianalisis. Nah, itu namanya apa tadi? Namanya NIPT, non-invasive prenatal testing. Karena dia hanya mengambil darah ibu, bukan menusuk di uterus, ya. Apa maksudnya? Nah, ini masih mahal, ya. Sekarang 6 jutaan, ya. Berapa di sini, ya? Jadi ibunya yang dulu Down syndrome anaknya, terus ini anak kedua, dia mau tahu anaknya Down syndrome apa enggak. Nah, maka kalau di di CVS lalu namanya, maka yang alternatifnya adalah dengan tadi NIPT, ya. Jadi diambil darah ibunya. Ada pasien dari orang Perancis itu ini kepala ini Lembaga Indonesia Perancis itu umurnya 40 tahun, primi. Kalau orang
orang luar itu kalau dia hamil di sini dia telepon dokter di sana biasanya, dia konsultasi. Nah, terus di sana mengadviskan seperti standar sana. Coba minta dilakukan ini, dilakukan itu. Ya, akhirnya ada NIPT. Ya, salah satunya adalah deteksi karena usianya 40 tahun, primi, maka sebaiknya dideteksi apa? Trisomi. Maka yang bisa dilakukan di sini adalah NIPT. Ya, diambil darahnya, terus next. Ya, Ini dokter kayak aku. ya. Terus, jadi hasilnya itu adalah low risk dan high risk. Kalau low risk itu hanya rutin follow up, kalau high risk itu belum tentu, ya. Kalau high risk dia bisa jadi apa ini? Masih harus dilanjutkan dengan amnio. Kemudian kalau dia normal baru sini. Kalau dia confirm aneuploidy maka ini opsinya terjadi. Ya. Jadi NIPT ini tetap masih harus apa? Di CTS kalau dia high risk. Nah, ini contoh hasilnya seperti ini. Contoh hasilnya. Next. Next. Nah ini hasil. Bisa dibesarin? Oh ini yang dari apa ini? Kita lahir ini. Ya. Kita lahir. Ya. Itu ya hasilnya ini seperti ini ya. Jadi result summary estimated fetal fraction-nya ada 11%. Ini bahasa laboratorium. Kalian juga harus belajar ya. Jadi, mungkin fetal fraksinya ada 11%. Mungkin. Terus kromosom resultnya kromosom 21 low risk aneuploidy. Kemudian kromosom 18 low risk, kromosom 13 juga low risk. Artinya konsisten with 2 copies of kromosom. Jadi hanya 2 kopi kromosom, tidak 3 ya. Apa enggak maksudnya? Kan di bahwa tidak ada yang ditemukan 3 ya. Jadi kemudian ini juga ya kromosom 13. Jadi yang dianalisis itu kromosom 13, 18 dan 21. Jadi kalau kita mau periksa NIPT tidak bisa hanya saya minta yang 18 saja. Jadi dia akan semua keluar. Nah, harganya 6 juta. Terus ini dia keluar ini seks kromosom. Jadi kalau USG itu baru berapa? Bisa melihat jenis kelamin? Berapa minggu? Berapa minggu itu? Berapa? 24 minggu ya. Ini itu 15 minggu sudah tahu jenis kelaminnya. Tapi dari apa? Dari ini. XX. Ini XX. Akhirnya XX dulu ya. Sudah dia perempuan ya. Terus ini kesimpulannya low risk of aneuploidy for trisomy 13 ini artinya tadi bahwa kalau seperti ini hanya pemantauan saja ya. Karena ini low risk ya. Jadi diagramnya. Kemudian sex chromosome result consistent with XX. Ini wajar. Jadi dengan NIPT ini menolong sekali ya. Kan normal ya. Terus next. Habis. Ya. Kemudian jadi ada fetal terapi ini sekedar sekilas saja ya. Fetal diagnosis itu sangat maju dibanding fetal terapi ya. Bisa mengerti? Fetal diagnosis itu hampir 100%, 90%, semua kelainan bisa terdeteksi ya. Tetapi tidak ada terapi ya. Bisa mengerti? Terapinya banyak kan apa? Terminasi misalnya ya. Jadi fetal terapi itu terbatas lamanya ya. Kemudian yang ada apa? Intrauterine transfusion, kemudian medical apa ini? Oh ini apa pemberian obat-obatan kalau ada aritmia janin ya melalui UBS, kemudian ada TTS di laser, kemudian amnioreduksi, polydramnion, SAN itu kalau ada apa ini obstruksi di namanya apa? Namanya Pluto lower urinary tract obstruction ya Pluto itu di apa di SAN ke amnion, kemudian fetal surgery ya pada Jakarta. Jadi terbatas di jauh ini mas. Terus
Tapi dengan apa tadi? Dengan adanya prenatal diagnosis itu memungkinkan. Tanpa ada prenatal diagnosis tidak mungkin sama sekali. Ya. Kalau transfusion itu kalau ada anemia, ada yang misalnya non imun, ya, ada yang non imun, ada yang imun, maaf, ada yang imun hidrops itu. Terus ini ablasi kalau ada apa? TTS, Ventero 2 ke bawah, terus 1 2, terus stunting tadi kalau ada luto, ini kita sesak. Nah, kesimpulannya bahwa prenatal diagnosis itu adalah advance ini obstetri modern ya. Zaman dulu tidak ada, obstetri yang lama tidak. Sekarang obstetri modern itu menjadi bagian dari obstetri modern prenatal diagnosis. Kemudian prenatal diagnosis itu manfaatnya adalah reduce perinatal mortality and maternal morbidity. Jadi dengan adanya prenatal diagnosis ini, kematian perinatal itu turun. Kenapa di negara maju kematian perinatalnya kecil? Karena kalau kita tahu kematian perinatal itu, definisi kematian perinatal apa? Kematian perinatal apa, Amela? Kematian fetus dari umur berapa? Dari umur berapa? Dari umur berapa, Ingrid? 28 apa? 28 minggu. Perinatal, ingat ya, perinatal. Perinatal itu peri itu sebelum dan sesudah ya. Berarti berapa tadi? 28 minggu sampai 28 hari setelah lahir. Namanya perinatal. Maka sama dengan juga stillbirth ditambah berapa? Ditambah dengan kematian neonatal. Ya. Namanya kematian perinatal ya. Kematian perinatal di negara maju sangat kecil. Kenapa? Karena penyebab kematian perinatal yang paling banyak apa? Kelainan kongenital. Kalau kelainan kongenital itu terdeteksi, terdiagnosis, kemudian dia diterminasi sebelum 28 minggu, jadi kematian perinatal tidak? Tidak. Ya. Maka kematian perinatal sangat turun. Ya. Kenapa negara maju kematian perinatal turun? Karena prenatal diagnosisnya baik. Ya. Sehingga nggak ada stillbirth 28 minggu ke atas, enggak ada. Ya. Yang ada ya IFD stillbirth karena sebab-sebab misalnya apa? Abruptio placenta atau fetal distress, nah, yang gitu ya. Kemudian, jadi prenatal diagnosis itu bermanfaat untuk menekan kematian perinatal. Ya. Kemudian maternal morbiditas tadi, ya. Kalau ibunya tadi ditunggu sampai aterem, padahal tadi apa? Padahal bayinya ini tidak hidup, ya. Agenesis renal tidak hidup, gitu. Apalagi kalau baru lopros sampai ditunggu sampai aterem. Berarti kira-kira morbid nggak untuk ibunya? Morbid, ya kadang-kadang harus disesar. Ya. Padahal kalau dia ketahuan di 20 minggu, bagaimana? Di abortus. Ya. Sehingga ini menurunkan morbiditas ibu. Ya. Kemudian prenatal diagnosis open chance to fetal therapy to improve. Jadi memungkinkan prenatal diagnosis itu untuk apa? Namanya fetal therapy. Ya. Next. Sudah, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dori Im. Mungkin sebelum ke diskusi, mungkin ada beberapa catatan yang sempat saya catat tadi di sini tentang kelainan kongenital sendiri. Ada 4% dari seluruh kehamilan dan paling banyak penyakit jantung. Kalau kita bicara tentang etiologi, ada 3 etiologi utama, yaitu malformasi, kemudian deformitas, dan disruption, di mana etiologinya ini sangat berbeda, dan ini juga akan sangat mempengaruhi terapi. Kemudian untuk metode pemeriksaan untuk birth defect, memang sebaiknya didahului dengan screening,
Kalau screening dulu masih menggunakan USG awalnya, karena USG baru ditemukan tahun 50-an, kemudian ditemukan serum, ya serum yang berhubungan dengan kelainan kongenital tertentu, kemudian bisa kita lakukan kombinasi antara USG dengan serum. Untuk pemeriksaan diagnostiknya, itu bisa menggunakan MRI atau USG, atau kita bisa menggunakan pemeriksaan invasif seperti CVS, amniocentesis, PUBS, dan sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan minimally invasif, misalnya pemeriksaan cell-free DNA atau NIPT. Kita mungkin masih punya waktu sekitar 10-15 menit. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan langsung atau melalui chat. Silahkan. Ada pertanyaan tentang topik ini? Dari Konbis ada dokter. Silakan, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dokter atas presentasi yang sangat mencerahkan ini. Yang saya ingin tanyakan adalah kita sebagai obstetrik ginekologi umum, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan rujukan saat kita menemukan adanya congenital anomali untuk konfirmasi diagnosis? Mungkin rujukan ke feto maternal ataupun dari pemeriksaan lab NIPT itu tersebut. Demikian dokter. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Im. Bagaimana kapan kita melakukan pemeriksaan? Jadi idealnya itu seharusnya semua ibu hamil itu diberi USG itu 4 kali ya. Di trimester pertama itu antara 10 sampai 14 minggu ya. Itu dapat dilakukan screening untuk kelainan kongenital di trimester pertama. Harusnya yang mayor-mayor tadi ketahuan. Ada anecephalus, ada omphalocele, ada gastrosisis, ada hydrops, yang early hydrops ya. Kemudian ada hygroma coli misalnya. Jadi ketahuan. Kemudian di mid second trimester. Mid second trimester hampir semua kelainan ketahuan. Memang ada yang late, yang 30 minggu baru ketahuan, tapi itu sedikit ya. Di trimester mid second trimester itu artinya 18 sampai 22 minggu. Kalau ada kelainan ya itu silakan. Anda mau mengambil keputusan apa? Kalau memang memungkinkan ada opini dari feto maternal, atau kalau misalnya jauh sekali ya silakan mengambil keputusan sesuai ilmunya. Ya. Kemudian bukan berarti kalau hanya trimester pertama atau trimester 2 saja ya dilakukan. Jadi kadang-kadang pasien datang juga sudah 30 minggu misalnya, atau 32 minggu, 35 minggu baru datang, atau baru periksa misalnya. Ya tetap saja itu melakukan screening sekilas untuk ini kira-kira normal apa tidak, dengan singkat. Demikian. Dokter Irwan. Dokter Irwan, monggo dokter. Dokter Irwan mau menambah? Ya, NIPT ya. NIPT itu kalau di sini tadi setelah 10 minggu sebenarnya dia bisa deteksi, tapi yang pengalaman kita itu yang biasanya 14 mingguan ke atas dia. 14 minggu
harapannya mungkin fraksinya sudah lebih banyak di dalam apa itu, di dalam darah ibunya, fraksi fetal DNA-nya lebih banyak, sehingga apa namanya, mungkin lebih baik deteksinya. Sekali lagi kita NIPT ini baru pengalamannya mungkin 3 atau 4 kali ya di sininya, dan belum ada yang hasilnya high risk, semua hasilnya low risk. Ya memang semuanya hasilnya itu bayinya lahirnya memang normal, tidak ada Down syndrome ya. Setelah 15 minggu atau 14 minggu lah ya, 14 minggu Prodia yang selama ini mungkin ada lab lain yang dokter-dokter tahu, tapi yang saya tahu itu Prodia tadi itu hasilnya adalah low risk for 21, 18 dan 13, kemudian konsisten jenis kelaminnya apa gitu, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Demikian, apa lagi? Mujayana. 6 jutaan itu di Prodia. Wah ini, bagaimana hukumnya kalau kita melakukan terminasi pada bayi yang ada kelainan kongenital, baik secara syar'i maupun hukum yang di negara kita, karena tadi sebut Pak, untuk mengurangi morbid ibu, terminasi sebelum 8 minggu. Ya, jadi sejauh ini, jadi mungkin nanti Prof. Hakim tadi sepertinya ada ya Prof. Hakim, kita Pak Er tambahkan. Jadi sejauh ini kelainan yang letal itu mengambil jurisprudensi begini. Jadi kalau di dalam hukum itu memang hanya untuk kepentingan ibu ya, menyelamatkan jiwa ibu. Ditulisnya demikian, dapat 8 abortus ya. Atau menyelamatkan jiwa ibu atau perkosaan atau incest nggak mas? Perkosaan ya yang jelas. Nah, namun ini bahwa terminasi pada kasus-kasus letal itu menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi itu maksudnya tidak dipermasalahkan, artinya sesuatu yang dibenarkan. Anesephalus, kemudian ada hidrops, ada ventriculomegali yang sangat berat, kemudian nah ini yang mungkin ventriculomegali yang sedang, nah itu yang mungkin nanti Pak Irfan, atau itu yang agak sulit mungkin ya Pak, yang bisa hidup dan kira-kira hidup apa enggak. Tapi kalau yang letal itu mungkin semua bisa sepakat, termasuk juga misalnya ini conjoined twin, conjoined kembar siam itu juga sejauh ini tidak ada masalah untuk diterminasi dengan alasan bahwa itu morbid berat baik untuk ibunya maupun juga bayinya ya. Bayinya bahkan kalau yang dengan conjoined dengan satu jantung itu letal itu pasti. Maka itu jadi pada kasus-kasus ini prinsipnya bahwa secara jurisprudensi kalau disepakati dokter dan pasien itu menjadi tidak ada masalah dengan alasan bahwa tadi ada kelainan kongenital. So ini jurisprudensinya demikian. Kalau syar'inya, ini syar'inya di sini ada Pak Heru. Syar'i ya, ada Pak Romzi ini. Syar'inya Bu Zayanah yang lebih tahu ini, saya kira ya. Yang bertanya lebih tahu dibanding yang ditanya kayaknya. Ya, gitu. Para syar'i dijawab sendiri. Ya. Kalau di Sarjito itu terminasi yang tidak ada indikasi janin, artinya indikasi ibu itu dibicarakan dulu di namanya komite terminasi kehamilan. Di sana ada bagian kerohaniawan dan bagian hukum Sarjito, kemudian dibahas itu dengan DPJP dari 2 bagian. Misalnya kalau ada yang kelainan jantung atau ibunya maksudnya, dan dari OKIN biasanya dibicarakan di terminasi kehamilan, komite terminasi kehamilan. Ini bayinya tidak ada kelainan ya, kepada yang kasus-kasus yang punya berat ini. Tapi kalau kasus yang dengan letal ini biasanya tidak dibicarakan di sana dengan mengambil jurisprudensi tadi. Sejauh ini demikian, tidak ada dipermasalahkan secara hukum. Mungkin kurang memuaskan Dr. Muzayana, ya maaf. Terus Pak Irfan.
Ada yang raise hand tadi dokter dari residen, Pak Wisnu dan Mbak Sarah dokter. Pak Oktavianus dulu itu. Dokter Okta juga. Yeah. Kapan kita menawarkan NIPT, lalu bila hasilnya abnormal, apakah tetap diperlukan kordosintesis? Iya. Atau Jadi kalau kebetulan selama ini NIPT yang dilakukan itu hasilnya semua low risk ya. Jadi belum punya pengalaman yang high risk. Kalau high risk itu memang harus dilanjutkan dengan kordosintesis. Kordosintesis untuk amniocentesis ya. Karena sudah 15 minggu amniocentesis, kemudian di karyotyping. Nanti hasil diagnosisnya adalah dari karyotypingnya. Itu demikian. Itu kalau sekali lagi kalau memang pasiennya siapa tahu pasiennya itu menerima atau bagaimana. Iya, tergantung dari pasiennya. Ya. Tapi sejauh ini karena yang hasilnya selama ini low risk, mungkin ada dokter-dokter yang punya pengalaman yang high risk ketemunya, kita belum punya pengalaman. Pak Erwan ada pengalaman ketemu yang high risk, Pak? Belum ya, Pak? Ya pengalaman saya cuma ketemunya yang low risk dan memang semua lahir tanpa Down syndrome. Kemudian jenis kelamin itu pasti tepat. Kemudian harganya 6 juta, itu aja. Ya. 6 jutaan itu. Yang lama itu memutuskan karena 6 juta itu. Biasanya ada diskon saat-saat tertentu itu. Iya, diskonnya 10%, nanti tergantung nego dengan pro dia. Mudah-mudahan itu turun lagi harusnya. Ya. Baik. Yang lain? Masih ada waktu dokter? Ini ada yang raise hand itu dari Pak Wisnu dan Mbak Sarah. Pak Wisnu. Dari Nagikyo. Mana ini? Sudah pulang dokter, izin dokter. Izin bertanya dokter. Halo ya. Pak. Jadi Wisnu mana? Mulai dokter. Saya dokter. Mau tanya? Iya mau bertanya dokter. Jadi suaranya nggak keluar. Halo Pak Wisnu, suaranya nggak keluar Pak. Sudah keluar. Pakai bahasa isyarat aja. Bentar dokter, saya login ulang dokter. Apa? Wisnu? Dokter Wisnu. Assalamualaikum dokter. Ya. Izin bertanya dokter. Jadi selama ini dalam kami mendiagnosis prenatal congenital anomali itu kan kami mengenal ada dua terminologi dokter, mengenai screening dan diagnosis dokter. Jadi selama ini kan kami itu selalu mengalami kesulitan bagaimana membedakan antara screening dan diagnosis. Kalau yang dari kami peroleh itu kan screening sebenarnya harus dilakukan kepada seluruh kehamilan dokter. Kemudian yang kami bingungkan itu adalah belum adanya kerangka kerja yang jelas dokter. Jadi bagaimana bila kita temukan adanya screening positif, kemudian apakah harus merefer untuk diagnosis, kemudian yang akan menuju ke keputusan untuk terminasi tadi dokter. Kemudian dari dokter tadi juga sudah menunjukkan ada beberapa opsi untuk manajemennya, jadi mulai dari kelainan yang sifatnya ringan, moderat, sampai dengan berat dokter. Nah, untuk batas-batasnya sendiri itu sebenarnya bagaimana dokter? Jadi bagaimana kita mengkelompokkan kelainan tersebut dalam kelainan yang sifatnya ringan, kemudian moderat sampai dengan berat dokter. Karena kalau misalnya yang ringan dan berat itu kan sebenarnya sudah lebih jelas dokter batas. Kalau yang sifatnya menengah atau moderat tadi itu bagaimana gitu dokter? Apakah memang kita bila menemukan screening positif harus langsung merujuk atau bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Iya. Jadi ada screening, ada diagnosis ya. Dibedakan itu screening dan diagnosis. USG itu bisa menjadi screening, bisa menjadi diagnosis ya. Pada Down syndrome itu USG itu screening ya. Screening diantaranya tadi NT, absen nasal bone, tapi bukan berarti kalau yang NT-nya melebar atau nasal bone-nya absen itu Down syndrome, maka dia harus dilakukan diagnosis dengan apa? Dengan amniocentesis dan typing atau FACE tadi, ya.
Demikian. Terus kemudian USG itu juga bisa menjadi diagnosis. Meskipun itu sebenarnya ada diagnosis kausa yang tidak. Contohnya misalnya begini. Anencephaly itu kan diagnosis struktural. Ya, bisa ngerti ya? Tapi apakah itu kausa? Tidak. Kausanya apa? Misalnya defisiensi asam folat. Atau misalnya ada infeksi apa misalnya. Itu jadi USG saja itu bisa menjadi suatu diagnosis. Labioskisis misalnya pada USG itu diagnosis apa bukan? Diagnosis ya, diagnosis. Omphalocele itu diagnosis. Gastroskisis itu juga diagnosis. Jadi diagnosis struktural saja ya. Jadi USG bisa menjadi screening, bisa menjadi suatu diagnosis ya. Hidrops itu suatu diagnosis ya. Apalagi misalnya ya begitu ya. Jadi bisa jadi screening, bisa jadi diagnosis ya, bisa mengerti ya. Kalau USG mencari polihidramnion atau mencari oligohidramnion itu screening. Kemudian diagnosisnya ya dicari lagi strukturalnya. Jadi antara diagnosis dan screening lah beda. Bisa mengerti ya? Pak, ini ya. Mungkin Pak Erwan nanti. Kemudian apalagi tadi? Pertanyaan tadi. Tapi diagnosis struktural juga tidak apa-apa, karena itu bisa diagnosis namanya. Apalagi tadi? Bilang apa tadi? Mengenai proses yang harus kita tempuh, dokter, sampai dengan kita beralih ke manajemen, dokter. Manajemen. Iya, jadi menentukan tadi. Jadi memang kan setelah ketemu apa itu ya, itu kan harus ada tindak lanjutnya. Jadi pasien bertanya. Sebenarnya kita itu sudah melakukan screening kelainan kongenital itu setiap hari itu ya. Karena pasien pasti bertanya, apakah ada kelainan dokter itu ya. Dan kita akan melakukan screening. Oh ini tidak, sepertinya tidak ada. Itu screening namanya. Screening bahwa ini tidak ada ini. Nah, menentukan tadi apakah ini letal, apakah ini tidak letal gitu ya. Kalau letal saja itu mungkin sangat mudah ya, tidak terlalu sulit. Kalau tidak letal itu kadang-kadang yang letal tapi morbid berat atau bagaimana ya. Atau kalau yang sudah ringan yang tadi yang apa namanya hanya steril, isolated dan apa bisa dikoreksi di kemarin. Contohnya labioskisis, polidactyly, sindaktili. Kalau sindaktili polidactyly mungkin. Nah, kalau yang lain itu memang agak sulit ya. Jadi mungkin itu perlu pertimbangan yang lebih lanjut. Apakah ini kalau yang multiple itu lebih mudah ya. Multiple congenital anomali kromosomal biasanya. Kromosomal lainnya tidak hanya berarti lebih mudah. Mungkin demikian dokter. Kalau sulit ya. Sarah silakan. Assalamualaikum dok. Izin menanyakan dok. Tadi untuk kelainan kongenital yang paling sering juga adalah kelainan jantung dokter. Nah, bagaimana memaksimalkan untuk mode M-mode terutama pada USG karena mode M-mode ini yang mungkin paling mudah dan juga tadi tidak invasif untuk mengetahui kelainan kongenital. Kelainan kongenital pada kelainan jantung tadi sudah disebutkan oleh Dr. Asanuddin bahwa termasuk yang moderate sampai severe ya dok. Sehingga mungkin bagi kami SPOG umum nantinya bagaimana untuk memaksimalkan mode M-mode tersebut dokter. Apakah ada misal bagaimana mencari aksis yang paling optimal dan sebagainya dok. Terima kasih sebelumnya dok. Ya, kurang disinggung ya tentang kelainan jantung bawaan ya. Jadi pada prinsipnya itu pada rutin pada untuk trimester 2 itu melihat yang harus dilihat itu ada namanya four chamber view. Jadi bagi SPOG melihat four chamber view. Ya ini memang bertahap ya karena pengetahuan juga berkembang.
dan sampainya ke kita juga berkembang perlahan-lahan ya. Kalau zaman dulu kita diajari baru DJJ positif negatif saja ya. Kalau sekarang kita sudah mulai dengan resolusinya lebih baik, tentu dengan namanya four chamber view. Di four chamber view itu maksudnya begini. Jadi kita memvisualisasi jantung sampai dia four chamber. Baru setelah itu dinilai. Pertama menilai besarnya apakah dia itu kardiomegali apa tidak. Itu kalau di atas besarnya di atas sepertiga torak, maka dia disebut dengan kardiomegali. Kemudian yang melihat lagi adalah akses. Aksesnya yang normal adalah ke kiri. Bagaimana tahu ke kiri itu bisa dilihat dari ini gaster. Diturunkan sedikit ada gaster. Kalau apeknya ke arah sama dengan arah gaster, maka kemudian atau juga aorta ya, aorta itu di kiri vertebra itu biasanya, kecuali koaptasio aorta ya. Jadi kalau yang normal itu kan kebanyakan yang normal ke arah kiri ya. Ini empat chamber ya, terlihat dengan jelas apa tidak ya, apa ya simetris, kemudian tidak ada yang lebih besar dibanding gitu ya. Nah itu kalau itu kok kira-kira normal ya, mungkin hampir bisa sebagian besar itu dianggap normal ya. Normal itu. Kalau besarnya, kemudian akses ke kiri, kemudian ukuran ukuran chambernya itu simetris, empat-empatnya itu ya, kemudian tidak ada VSD ya, ventricular retard defect. Jadi kalau ASD memang agak sulit dinilai karena ASD itu kan memang ada foramen ovale ya. Normalnya memang atrium itu ada alirannya karena foramen ovale. Kalau VSD itu bisa dinilai, tapi kalau ASD nggak bisa dinilai, kecuali yang lebar sekali. Ini jadi single atrium. Kalau VSD itu kan kelihatan ya, kalau dia ada aliran darah atau dia kok ada tidak intak, berarti itu namanya VSD. Jadi kira-kira yang untuk POG hari-hari lah itu yang kita lihat minimal itu four chamber view namanya. Jadi sekali lagi four chamber view itu adalah potongan 4 chamber gitu ya. Dibuat potongan 4 probe itu kita arahkan sehingga tampak gambaran tervisualisasi 4 chamber jantung bagaimana. Kemudian dinilai tadi itu besarnya, aksesnya, kemudian dari chambernya. Kemudian paru-paru itu mungkin tidak nampak massa. Itu untuk melihat apakah ada hernia diafragmatika atau tidak. Kalau di situ ada gambaran gaster atau gambaran hepar misalnya kok ikut masuk ke situ, berarti hernia diafragmatika itu jantungnya akan terdorong ke posisi yang mana, bisa ke kanan, bisa ke tidak di tengah gitu. Mungkin begitu, Dr. Sarah ya. Ya minimal melihat namanya Terima kasih, dokter. Jadi istilahnya four chamber view ya. Four chamber view itu bukan istilah tapi four chamber view itu adalah gambaran yang didapat dengan menempatkan probe melintang dari di atas diafragmatika, di atas diafragma untuk menilai jantung dan toraks ya. Ya, jadi mungkin kita mulai jantung itu dimulai kita juga mulai kita lihat ya selama ini karena kita cuma di positif negatif ya. Mungkin kita tingkatkan ke four chamber view hingga kelainan jantung itu sudah bisa dideteksi. Kalau itu ada kelainan nanti lahir dia sudah dokter anak sudah tahu, sehingga kejadian sekarang ini yang banyak yang ibu hamil ketahuan baru ketahuan ada kelainan jantung itu harusnya tidak. Ya, semua kelainan jantung itu sudah diketahui saat Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih Dr. Riin. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya Dr. Riin, karena waktu sudah hampir pukul 10. Ini pertanyaan dari Dr. Tri Gunawan. Pertanyaan pertama adalah, seringkali akhir ini saya menemukan aritmia pada jantung anak pada force chamber ICU pada usia 28 minggu, namun setelah diulang 1 bulan kemudian aritmianya hilang. Apakah karena faktor apa penyebabnya? Kemudian yang kedua, seberapa besar kemungkinan polyhydramnion idiopatik yang kita temukan dokter, karena beberapa pasien kebetulan ada polyhydramnion setelah dilakukan screening tidak ketemu apa-apa. Kemudian kita rujuk ke petomaternal, pasien tidak bisa pergi, akhirnya lahir, alhamdulillah kondisi baik. Mungkin ada 2 pertanyaan, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Dr. Tri Gunawan. Mungkin Dr. Ahsanudin bisa menjawab dalam singkat, mungkin secara singkat. Terima kasih, Dok. Ya, apa tadi? Oh iya, kelainan aritmia ya. Ya, aritmia jantung itu memang kita harus mengkonsultasikan juga ke dokter jantung anak ya. Jadi antara fetal distress dengan bradikardi janin yang karena kelainan irama jantung, itu sering kadang-kadang ya. Jadi pasien datang dengan DDC-nya bradikardi, kemudian presbo atau apa itu, kemudian SC ya, distress ya, ternyata memang bukan ya ternyata. Atau fetal distress kok masih 28 minggu gitu, karena ya itu yang sering biasanya munculnya pasien seperti ini. Jadi memang kalau ada denyut jantung kok rendah, bradikadi ya 60, 70 itu kita lihat dulu ini CTG-nya, atau kalau itu preterm itu tidak melakukan tindakan. Jangan-jangan ini memang karena bradikadi janin, bukan karena fetal distress. Ya. Kemudian kalau dia yang paling sering itu dengan bradikadi ini tidak pertumbuhannya baik. Jadi kalau pertumbuhannya baik berarti sebenarnya aliran darahnya dengan tidak bermasalah dengan bradikadinya itu. Jadi memang ya ini kalau kita lakukan itu dikonsulkan ke jantung anak, dia melakukan kemudian mendiagnosis dan bersama-sama menentukan nanti terminasinya kapan. Nah, problem di saat persalinan itu menjadi problem karena di CTG tidak bisa. Karena ketika tidak bisa menjadi pilihan cesarean. Itu yang dilemanya di situ. Kalau dia malah tidak punya CTG, kemudian dia malah lahir mungkin saja bisa saja, siapa tahu. Mungkin saja akan lahir dengan tanpa, tidak tahu ya, karena tidak ketahuan. Tapi kalau itu di lenek dengan menggunakan stetoskop lenek juga akan bradikadi, nanti akan mendiagnosis sebagai fetal distress mungkin ya. Memang itu dilema itu. Dilema. Mungkin ada Pak Irwan, ada tambahan Pak Irwan? Selama ini bayinya baik, yang dengan bradikadi itu ya. Iya toh? Ini ada yang terakhir? Iya. Yang terakhir lahir itu baik ya? Masih baik ya? Iya, baik. Ya. Gitu Pak Irwan ya? Teman Pak Irwan. Yang kemarin lahir dengan bradikadi itu baik ya? Baik. Di luar bagaimana ya? Tapi pertumbuhannya baik. Jadi memang hati-hati kita mendiagnosis fetal distress ya. Barangkali itu dibedakan dengan bradikadi. Kalau bradikadi dengan CTG kan dia datar saja, di konstan di 60 atau 70. Tapi kalau fetal distress kan FR-nya sekian, kemudian ada deselerasi, ada variabel hilangnya variabel baseline, hilangnya apa? Kurang dari 0, variabilitasnya kurang dari 5 gitu. Nah itu ketahuan, tapi kalau yang bradikadi ini sulit. Di CTG tidak muncul gambarnya kadang-kadang.
Makasih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Polihidramnion itu harus dicurigai ada kelainan kongenital ya, bisa karena obstruksi di saluran ini, saluran gastrointestinal, atau ada yang terbuka, misalnya spina bifida atau ada ini apa namanya atau ada banyak mukosa yang terbuka lah. Kemudian kalau tidak ada kelainan kongenital yang ditemukan, mungkin apakah ada ini apa namanya diabetes mellitus misalnya. Kalau tidak ada ya idiopatik misalnya. Oke, demikian. Ya, terima kasih Pak Iim. Mungkin sedikit menambahkan, jadi kalau memang fatal bradikardi itu yang penting kadang-kadang beberapa kali saya mendapatkan beta bradikardi setelah dilihat tidak ada apa-apa. Bisa beta bradikardi itu muncul oleh karena pada saat kita memanipulasi probe, kita terlalu menekan, itu juga kadang-kadang akan muncul beta aritmia. Tetapi yang perlu kita perhatikan, yang kalau beta bradikardinya itu berat dan biasanya muncul di awal, kita harus curiga adanya AV block. Nah, pada saat itulah kita memerlukan pemeriksaan emot ya, untuk membedakan ada tidak AV block. Kemudian untuk apa namanya polihidramnion ya, tadi seperti yang tadi Dr. Iim sarankan, dan harus kita tahu bahwa air ketubuhan itu sebenarnya soft marker. Jadi kalau kita menjumpai adanya polihidramnion, maka merupakan tanda bahwa kita harus mencari kausanya apa. Ya, meskipun akhirnya seperti yang tadi Dr. Hasanuddin sampaikan, kadang-kadang tidak dijumpai apa-apa. Mungkin untuk kuliah pakar hari ini kita cukupkan karena waktu sudah pukul mendekati 10, kita harus kembali ke klinik. Terima kasih atas tausiah dan ilmiahnya Dr. Iim. Mungkin lain waktu kita bisa mengikuti kuliah pakar dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas atensinya. Kita kembalikan ke Dr. Endah sebagai MC pagi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Irwan, terima kasih banyak Dr. Hasanuddin atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Kita berikan aplaus untuk Dr. Hasanuddin. Terima kasih, ini antusiasnya tadi sangat banyak ya pertanyaannya dari para dokter spesialis obstetri dan ginekologi, juga para residen yang menanyakan mengenai prenatal diagnosis. Kemudian selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator Dr. Irwan Taufikur Rahman, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Untuk acara kali ini saya tutup. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi dalam acara kuliah pakar yang selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya sangat menarik dari berbagai divisi di bagian obsgin. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini